Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Anda dan saya serta kita semua telah menjadi milik Tuhan dan dimeteraikan di dalam sakramen pembaptisan yang sudah kita terima. Maka mestinya sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua tidak menjual iman kita hanya karena demi sebuah ketenaran. Hanya karena kita ingin memuaskan ambisi kita dengan harta yang berlimpah. Karena beriman bukanlah sekedar mengumpulkan harta dan materi duniawi, tetapi beriman menjadikan diri Anda, saya, serta kita semua menjadi saksi dan bukti nyata akan kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada setiap umatnya yang mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, hamba Yahweh yang menderita, ketaatanmu kepada Bapa telah berbuah keselamatan pada dunia. Semoga kami para murid-Mu dapat belajar kesetiaan yang sama, sebagaimana Putramu mengajarkan kepada kami, untuk tidak lari dari persoalan hidup, tetapi senantiasa menghadapi dan setia di dalam proses dan pemulihan atas setiap persoalan yang kami alami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, menjadi anak-anak dari terang memang bukanlah perkara yang mudah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya. Jelas di sana dikatakan bahwa setiap orang yang berbuat kebaikan dan kebenaran seturut rencana Allah senantiasa dibenci oleh mereka yang senang dengan perbuatan kejahatan, yang senang berbohong, yang senang bersikap munafik, yang senang untuk menuduh orang lain. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mungkin banyak orang akan mengancam kita, bahkan mengucilkan atau menuduh kita bahwa segala sesuatu terjadi karena saya, Anda, atau kita semua. Tetapi percayalah, ketika hal itu dilakukan karena kebenaran yang sejati, ketika kita berani taat di dalam proses kehidupan kita dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati setiap langkah perjalanan hidup kita. Jangan pikir sesama kita yang dekat dengan kita atau orang-orang yang mungkin ramah dengan kita di hadapan kita, mereka selalu setia dan tidak mengkhianati kita. Tetapi hari ini kita mendapatkan sebuah bukti dari Injil suci menurut Matius, di mana orang yang bisa dibilang berpendidikan, kaum intelektual yang dekat dengan Yesus, yang memegang keuangan kelompok mereka, ternyata dialah yang mengkhianati Yesus, bahkan menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang hendak menangkap Yesus. Yudas Iskariot, karena termakan oleh rayuan akan pujian, akan jabatan, akan kemewahan harta duniawi, membuat pengetahuannya
membuat kemampuan intelektualnya menjadi kosong karena sudah dibutakan oleh uang. Uang yang mestinya menjadi sarana bagi kita untuk melakukan begitu banyak pelayanan, tetapi justru membutakan hatinya untuk senantiasa taat dan setia untuk menjadi murid Kristus sebagaimana Tuhan kehendaki. Hanya karena sebuah ketenaran, hanya karena sebuah ambisi pribadi, ia tidak bisa berpikir dengan bijaksana meskipun ia tergolong orang yang intelektual. Pada akhir-akhir ini kita juga menemukan hal-hal yang serupa dan senada. Ada begitu banyak kaum intelektual tetapi hanya di dalam pikiran, tetapi hatinya dibutakan oleh kekuasaan, oleh keinginan ingin tampil tenar, ingin menciptakan sebuah konten yang menarik di dalam perjalanan hidup kita, meskipun seringkali konten menimbulkan korban. Konten yang kita ciptakan menuntut korban nyawa. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk membuka mata hati kita. Membuka mata kita dan melihat keadaan. Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak anak-anak menderita dan salah arah hanya karena kaum intelektual yang tidak bersikap intelektual, tetapi justru seperti orang yang tidak pernah berpendidikan. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak belajar dari peristiwa yang terjadi di dalam Injil suci menurut Matius, di mana sang pengkhianat Yesus yang begitu dekat mengenal dan mungkin secara iman ia memiliki kualitas yang lebih daripada murid yang lainnya karena dia tergolong dari 12 rasul. Ia mengkhianati, ia jatuh karena kemewahan. Ia melupakan Tuhan yang sudah mengangkatnya menjadi bagian dari ke-12 rasul hanya karena merasa ingin mendapatkan kehormatan, hanya karena ingin dipuji dan dibesarkan, hingga akhirnya ia hanya mendapatkan janji-janji kosong. Bahkan ia menyesali perbuatannya hingga akhirnya ia salah mengambil sebuah keputusan di dalam hidupnya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap Yudas Iskariot patut untuk kita renungkan. Di sana Yesus mengatakan, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Artinya bagaimana? Sebagai pribadi manusia, Anda dan saya serta kita semua memiliki yang namanya pilihan. Kita memilih untuk ikut ambil bagian di dalam karya penyelamatan, ataukah kita memilih menjadi komplotan yang senang akan keributan, yang senang menciptakan kekacauan, yang tidak senang akan terciptanya ekonomi yang baik, yang tidak senang akan terciptanya kedamaian di dalam hidup menggereja, di dalam bermasyarakat dan bernegara. Semoga kita semua semakin disadarkan pentingnya mewartakan kesatuan dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan. Beriman berarti semakin mendekatkan, semakin bersatu dan mengenal siapa yang Dia imani, dan bukan justru menjadi seorang pengkhianat yang seringkali justru melukai hati Tuhan kita. Beranikah kita sebagai orang beriman untuk terus berjuang agar
kita tidak mudah disesatkan oleh ketenaran, kehormatan, puja-puji yang berupa like, subscribe, dan begitu banyak cara yang seringkali melupakan kita akan pentingnya bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Boleh Anda, saya, serta kita semua mengetahui tentang agama, tetapi akan menjadi percuma jika kita tidak memiliki iman yang sama dan setara dengan pengetahuan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Ada begitu banyak di antara kita orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak senang dengan kedamaian dan kebaikan, maka mereka hadir sebagai pengacau dari kenyamanan itu. Anda dan saya serta kita semua adalah anak-anak dari terang. Dan dari sakramen pembaptisan kita sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Beranikah kita berlaku untuk hidup di dalam kebenaran, tidak menjual iman kita hanya karena sebuah harta, tidak menjual iman kita karena kita ingin menghindari penderitaan dan persoalan di dalam hidup kita. Karena Tuhan senang kepada setiap anaknya yang mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.